Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Angada Perkasa, NPM 202191097 dari kelas 1C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak, serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Sedangkan pendidikan olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Manfaat pendidikan jasmani. Yang pertama, memenuhi kebutuhan anak akan gerak. Pendidikan jasmani dan olahraga memang merupakan dunia anak-anak dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Di dalamnya, anak-anak dapat belajar kembali sambil bergembira untuk penyaluran hasratnya untuk bergerak. Yang kedua adalah mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah waktu berbuat untuk anak-anak akan lebih memilih untuk berbuat sesuatu daripada harus melihat atau mendengarkan orang lain ketika merasa sedang belajar. Yang ketiga adalah menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Peran pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah, terutama di sekolah dasar, cukup unik, karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupannya di kemudian hari. Yang keempat yaitu menyalurkan energi berlebihan. Anak adalah makhluk yang sedang berada dalam masa kelebihan energi. Kelebihan energi inilah yang perlu disalurkan agar tidak mengganggu keseimbangan perilaku dan mental anak. Yang kelima adalah merupakan proses pendidikan secara serempak, baik fisik, mental, maupun emosional. Pendidikan jasmani dan olahraga yang benar akan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pendidikan anak secara keseluruhan. 3 hal penting yang bisa menjadi sumbangan unik dari pendidikan jasmani dan olahraga yaitu meningkatkan kebugaran jasmani dan kesehatan siswa, meningkatkan terkuasainya keterampilan fisik yang kaya serta meningkatkan pengertian siswa dan prinsip gerak serta bagaimana menerapkan dalam praktek. Untuk meneliti aspek penting dari pendidikan jasmani dan olahraga, dasar-dasar seperti berikut inilah yang harus atau perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kebugaran. Kebugaran akan dicapai melalui pendidikan jasmani dan olahraga yang terencana, teratur, dan berkeseimbangan. Yang kedua yaitu kesehatan. Pendidikan jasmani dan olahraga dapat membentuk gaya hidup yang sehat. Dan yang ketiga yaitu keterampilan fisik. Keterlibatan anak-anak dalam asuhan berbagai permainan senam, kegiatan bersama, dan lain-lain merangsang perkembangan gerakan anak yang efisien dan juga berguna untuk menguasai berbagai keterampilan. Yang selanjutnya yaitu berkuasanya prinsip-prinsip gerak. Pendidikan jasmani dan olahraga yang baik harus mampu meningkatkan pengetahuan anak tentang prinsip-prinsip gerak. Yang selanjutnya yaitu kemampuan berpikir. Memang sulit diamati secara langsung bahwa kegiatan yang diikuti oleh anak pendidikan jasmani dan olahraga dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Yang selanjutnya yaitu kepekaan rasa. Dalam hal
Dalam hal ora oleh rasa pendidikan jasmani, olahraga menempati posisi yang sungguh sangat unik. Yang selanjutnya, keterampilan sosial. Kecerdasan emosional atau keterampilan hidup bermasyarakat sangat mementingkan kemampuan pengendalian diri. Yang selanjutnya, kepercayaan diri dan citra diri. Melalui pendidikan jasmani dan olahraga, kepercayaan diri dan citra diri anak akan sangat berkembang. Yang selanjutnya yaitu landasan biologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah disiplin yang berorientasi di tubuh di samping berorientasi pada disiplin mental dan sosial. Yang selanjutnya, landasan psikologis. Landasan psikologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga melibatkan interaksi antara guru dengan anak serta anak dengan anak. Yang selanjutnya, landasan sosiologis pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah sebuah wahana yang sangat baik untuk proses sosialisasi terhadap perkembangan anak. Pendidikan jasmani berarti program pendidikan lewat gerak atau permainan dan olahraga. Di dalamnya terkandung arti bahwa gerakan permainan atau cabang olahraga tertentu yang dipilih hanyalah alat untuk mendidik. Hal ini dapat berupa keterampilan fisik dan motorik, keterampilan berpikir, dan keterampilan memecahkan masalah, dan juga keterampilan emosional dan sosial. Adapun pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Yang ditekankan di sini adalah hasil dari pembelajaran itu, sehingga metode pengajaran serta bagaimana Anda menjalani pembelajaran dipraktekkan yang ingin oleh dicapai. Sementara yang dimaksud pada pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntutan kepada seseorang atau anak didik, baik fisik, mental, dan sosial agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Sekian yang dapat saya jelaskan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.